Soundstripe. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Prof Hamid. Yai. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ini lama nggak ketemu. Sebenarnya kepingin ngobrol lebih panjang tentang Prof Hamid ini. Figur yang sangat menarik. Ya. Baik Prof Hamid, ini saya kebetulan kan punya channel YouTube Yai Mim Official, di mana adminnya atau istri saya ini selalu mengunggah video-video baik kuliah saya ya maupun ngaji saya. Baik, yang pertama kali saya ingin mengucapkan selamat kepada Prof Hamid yang baru saja dikukuhkan sebagai guru besar. Bidang apa Prof? Ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab, luar biasa. Terima kasih Pak Yai Mim. Ya, sama-sama. Ini juga dukungan dari ya. Yai Mim kan dosen saya. Oh iya, betul sekali tadi. Jadi Prof Hamid ini mahasiswa saya dan termasuk istrinya, Dr. Fadilah. Ya, itu juga murid saya. Jadi dua-duanya suami istri murid saya. Ini mengajar istrinya, Dr. Fadilah. Jadi saya itu mungkin kakeknya Fadilah ya kalau. Tapi Prof Hamid lebih sukses dari saya. Wah, ya, karena guru besar lebih sama-sama. Terima kasih atas waktunya Prof Hamid. Jadi semoga dengan bertambahnya guru besar di UIN Malang ini, termasuk Prof Hamid guru besar yang keberapa? Yang ke-49. 49. Prof Wildana 48 ya. Yang ke-50. 50 ya. Iya, Oke. Baik Prof. Beberapa waktu yang lalu saya kan sempat ngobrol dengan Pak Rektor, Prof Zen. Beliau memberikan satu arahan, cita-cita, visi yang luar biasa terhadap kampus yang kita cintai bersama ini. Beliau ingin sekali menjadikan kampus ini benar-benar unggul dan bereputasi internasional. Dengan indikatornya yang sudah beliau sampaikan, beliau sosialisasikan di mana-mana. Nah, dalam konteks itu Prof Hamid kan kebetulan diamanai sebagai ketua lembaga bahasa Prof ya, yang Pengembangan Bahasa. Pusat Pengembangan Bahasa, di mana di dalamnya ada bahasa, terutama bahasa asing ya, bahasa Arab dan bahasa Inggris yang paling utama. Ada ya. BIPA. Ada BIPA itu apa? Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Oh iya. Karena mahasiswa asing kita ala Indonesia li ghairi natiqina fiha, masyaallah nggih. Ya. Jadi saya melihat kan gini Prof ya. Satu institusi dikatakan unggul bereputasi internasional, saya kira bahasa menempati tempat yang utama ya Prof. Saya kira. Coba Prof Hamid ceritakan bagaimana eksistensinya, tujuannya, lalu aksi yang sudah dilakukan seperti apa, hasilnya seperti apa sementara ini barangkali untuk menunjang mimpi dan cita-cita Prof Zen selaku rektor kita ini. Monggo Prof. Oke, terima kasih Pak Yai Mim sudah diberi kesempatan pada acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih juga atas ucapan selamatnya. Iya. Mendoanya juga Prof saya segera. Dan insya Allah jenengan juga sebentar lagi karena pengajuannya kan sebenarnya kan jenengan lebih dahulu. Tapi hanya saya di Dignas, Prof di Kemenak. Insya Allah dalam waktu dekat juga akan segera. Amin. Terima kasih Prof Hamid. Memang betul kami diinstruksikan oleh Pak Rektor untuk selalu mengawal program-program beliau, terutama dalam hal keunggulan dan bereputasi internasional. Karena itu ini barusan saja tadi pagi saya ikut membuka program kami untuk mendukung ini, yaitu pelatihan penulisan artikel bagi dosen-dosen bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk menulis di jurnal-jurnal bereputasi internasional. Karena itu tadi saya sampaikan, jika ingin mengenal dunia maka banyak membaca. Jika ingin dikenal dunia, maka harus banyak menulis. Nah, karena itu ini motivasi bagi mereka, dan alhamdulillah kami melakukan pelatihan-pelatihan ini, dan juga kami sudah memiliki 2 jurnal Pak Yai Mim
yang terakreditasi Sinta. Sinta ya. Meskipun masih Sinta 5, tetapi ini adalah satu prestasi baik di Pusat Pengembangan Bahasa karena kami punya jurnal. Sinta itu sudah masuk JIP apa belum? Jurnal apa internasional bereputasi apa belum ya? Belum, tapi mungkin dekat ya. Tapi salah satu syaratnya ke sana kan mesti harus ke melalui Sinta itu. Iya, Okay. alhamdulillah ini sudah Sinta 5. Yang berbahasa Inggris kita namai JEAPS, yang kemudian berbahasa Arab kita namai Lugawiyat. Jadi luar biasa ini kami punya wadah nih hari jurnalnya jadi dadan ya. Iya, nah, kemudian baru Arafna yakni al-haraka alhamdulillah ini sudah ini sudah punya jurnal terakreditasi Sinta 2. Ini bentuk agar kemudian program Pak Rektor berreputasi internasional itu betul-betul terwujud. Artinya tidak sekedar slogan tapi real dan nyata itu bisa dinikmati, bisa dilihat semua. Nah, demikian juga kami melakukan program sertifikasi dosen dan tendik tersertifikasi internasional juga. Alhamdulillah bekerja sama dengan Mentari di Jakarta. Jadi ada dosen yang tersertifikasi Cambridge untuk sebagai penguasaan kemampuan berbahasanya dan penguasaan pedagogik secara internasional. Tarafnya internasional. Jadi implikasinya apa Prof nanti kalau seandainya implikasinya tentu bahwa pengakuan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim ini dosen-dosennya diakui oleh tingkat internasional. Sehingga seandainya buktinya apa? Ada sertifikat Cambridge untuk bahasa Inggrisnya dan kemudian kita juga kerjasama dengan Lisanul Arab di Kairo Mesir itu juga untuk dosen-dosen bahasa Arabnya. Jadi jangan sampai kita ini merasa besar tetapi masih di lingkungan ya. Di kandang sendiri ya. Buktinya kalau kita diakui ini tersertifikasi Cambridge untuk berbahasa Inggris, ini tersertifikasi Lisanul Arab untuk berbahasa Arabnya. Mudah-mudahan tahun ini kita sudah punya slot sekitar 60 dosen dan tenaga kependidikan. Jadi 30 Arab, 30 Inggris. Wallahi hadhi akibah na'am. Ini dalam rangka semua tidak lepas dari instruksi dan dukungan support dari pimpinan yang sangat luar biasa. Demikian juga kami punya program ini aplikasi pembelajaran bahasa Arab. Dan insya Allah ini satu-satunya di Indonesia karya anak bangsa Indonesia. Jadi berupa aplikasi. Aplikasi pembelajaran bahasa Arab bisa melalui HP, bisa melalui laptop, dan ini satu-satunya pertama kali untuk UIN Malang, untuk pusat bahasa ini. PTKIN se-Indonesia satu-satunya, karena kami di konsorsium pusat bahasa PTKI itu sering komunikasi. Luar biasa UIN Malang. Pada saat yang lain masih mungkin berpikir, kita sudah membuat. Luar biasa. Baik Prof, saya kembali yang tadi Prof. Kalau ingin dikenal dunia harus banyak menulis. Kalau ingin mengenal dunia harus banyak membaca. Itu gimana prakteknya sebenarnya? Jadi harus menguasai bahasa itu atau seperti apa? Untuk tentu pada saat dikenal dunia maka kita juga harus menulis dalam bahasa internasional. Jadi bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Karena itu kemudian selama ini yang paling dominan itu bahasa apa Prof yang produktif? Sesungguhnya kita ingin tidak ada dikotomi semua sama, tetapi memang karena kita Universitas Islam Negeri sehingga apalagi mudah ada ma'hadnya, jadi kita lebih banyak karena memang kenyataan di lapangan juga kemampuan bahasa Arab mereka masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan bahasa Inggris. Karena itu kita fokusnya juga kepada bahasa Arab dan kemudian juga kepada bahasa Inggris. Apalagi bahasa Arab ini menjadi alat untuk memahami agama paling tidak agama Islam kita ini yang UIN Malang ini kan amanahnya integrasi dan Islam. Jangan sampai, mohon maaf ya, dalam kita bicara kebablasan, Inggrisnya luar biasa, Arabnya ketinggalan. Hendaknya bahasa Arab menjadi darah daging. Sekalipun mungkin tidak begitu muncul di publik, karena kita tahu bahwa publik itu lebih didominasi oleh bahasa Inggris tapi hendaknya bahasa Arab tetap menjadi darah daging kita. Jadi ketika membaca teks Arab bahkan mengungkapkan dengan lisan maupun tulisan itu tidak ada masalah. Ini
Ini begitu apa enggak Prof yang kita lakukan? Masih begitu betul, apa masih? Betul. Jadi PKPBA masih eksis ya? Masih eksis, karena itu kita di 2017 itu bersama tim itu membuat buku karya kita sendiri. Ini Al-Arabiyah lil Hayat yang kemudian kita lengkapi dengan Al-Arabiyah lil Hayat. Jadi ada 4 jilid. Ini sangat kekinian dan kesinian karena memiliki karakter 3M. 3M itu terjemah ila Indonesia ini sesungguhnya kira-kira terjemahan bahasa umumnya dalam itu, konteks kehidupan. Iya, Arabic general lah kira-kira gitu. Jadi yang nyata untuk digunakan. Bukan hayah Ustaz ya. Hayah kan ular ya. Jadi memang kami ingin bahasa Arab untuk keseharian dan keseharian untuk bahasa Arab, karena itu aplikasinya kita robah. Jadi kalau bukunya Al-Arabiyah lil Hayat, kalau aplikasinya Hayatul Arabiyah. Hayatul Arabiyah. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari kita ingin bahwa bahasa Arab itu selalu ada di dalam diri kita, mereka. ada mendarah karena daging. Itu nanti karakternya 3M itu Pak Yai. M pertama bukan mencuci tangan atau pakai masker, bukan, tetapi kemudian M pertama bahasa Arab ini yang memudahkan. Yang kedua menyenangkan. Dan yang ketiga itu membisahkan. Artinya mengantarkan pada kompetensi. Kalau mudah dengan bisa itu ya. Memudahkan, menyenangkan, membisahkan. Jangan sampai mudah tapi nggak bisa-bisa. Artinya tidak ada target, kita tetap ada target. Jadi tiap bulan bisa ini, minggu pertama bisa apa, ini betul-betul membisahkan. Sampai kemudian 1 tahun itu bisa apa. Dan alhamdulillah dari rata-rata kemampuan bahasa Arab mahasiswa baru UIN yang selama 1 tahun itu 60 sampai 70% itu sudah mengalami kenaikan. Luar biasa Prof Hamid ini, subhanallah, memang beliau itu energik sekali. Orangnya nggak terlalu besar, ya kecil tapi luar biasa. Small is beautiful, luar biasa. Prof Hamid, tadi kan dikatakan kalau kita ingin kenal dengan dunia itu harus menguasai bahasa. Kalau dikenal dunia itu harus menulis dengan bahasa internasional itu. Apakah tulisan-tulisan kita semacam tulisan Prof Hamid ini juga dapat pengakuan di negara-negara yang notabene, mohon maaf ya, an-natiqina bihaya nih. Alhamdulillah. Al-Arima, Saudi, Masurah Al-Majar. Alhamdulillah ini buku ini juga beberapa kali, karena juga ada mustasyarnya itu dari Jeddah. Dari Jeddah. Karena itu juga kami kirim ke beberapa dosen kami di Riyadh, di Jami'ah Malik Saud, kita minta semacam masukan dan seterusnya. Alhamdulillah mereka mengapresiasi. Jadi ini juhud karya yang luar biasa, salah satu bentuk ikhtiar untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Arab di kita Indonesia. Karena ini kesinian itu artinya ini kita ingin satu konteksnya Indonesia, yang kedua paling tidak Asia. Misalnya Prof, satu ketika ada pikiran karena cita-cita Pak Rektor yang demikian hebat ya, itu kan cita-cita itu harus diaplikasikan dalam bentuk apalah kegiatan yang real dan nyata, dan barangkali agak ada pemaksaan ya dalam tanda kutip ya. Itu misalnya seseorang tidak boleh menjabat ya, kan jabat bagaimanapun kan realnya diperbutkan kan jabatan itu. Jadi ada syarat utama seorang pejabat di UIN ini harus menguasai 2 bahasa minimal, misalnya baik Inggris maupun Arab. Itu kira-kira seperti apa Bro? Apa bisa direalisasikan melalui lembaga atau pusat bahasa ini misalnya? Ada nggak pikiran ke sana misalnya seandainya? Sebenarnya secara umum sih Pak Yaimim Pak Rektor sudah menguasai 2 bahasa, itu kan sudah jelas dan kita tahu ya. Anak mudir hadhil jami'ah fadilatul sabutur yatakalam bil arabiyah jayidan wa yatakalam bil injiliziyah juga jayidan. Demikian juga para wakil rektornya, kita juga yakin mereka sudah beberapa dekan juga demikian. Tetapi memang ada yang masih belum menguasai, tetapi secara umum UIN Malang sudah terkenal untuk bahasa. Karena itu di lingkungan PTKIN kalau mau bahasa ke UIN Malang. Jadi tidak sekedar omongan ya, bahwa UIN Malang itu adalah pelopornya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan ternyata memang realnya Pak Rektor kita ini yu'abbir kilahuma, yantik kilahuma. War kita, dekan-dekan kita pada umumnya. Ini kan dekan agama ya, mohon maaf ya. Kan di sini juga ada misalnya
Fakultas Kedokteran dan juga Sains dan Teknologi. Apakah menuju ke sana juga? Betul. Ya. Jadi di Fakultas Saintek itu rutin. Ya. Fakultas Kedokteran beberapa kali minta kepada kita untuk diajari berbahasa Arabnya. Ya. Bahkan kita ini setiap Ramadan punya program Pusat Bahasa Mengabdi. Seluruh dosen, karyawan dan keluarganya. Keluarganya itu berarti istri dan anaknya, tapi istri yang satu saja. Yang kedua, ketiga enggak. Itu gratis, free secara cuma-cuma untuk belajar bahasa 4. Jadi ada bahasa Arab, bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin ya. Dan bahasa Persia. Itu alhamdulillah kita punya tenaga di itu, kita free kan itu. Ya, kadang-kadang kita ini kan sebagai tendik ya, istilahnya tendik ya Prof ya. Saya ini kan tendik juga ya. Kalau tendik ini karyawan, tenaga. Kalau saya apa namanya Prof? Ini dosen ya. Dosen itu apa? Tenaga pendidik. Tenaga pendidik. Kalau tendik tenaga kependidikan. Kependidikan. Saya nggak ngikuti perkembangan itu. Saya ini kan sudah termasuk tua. Kadang-kadang juga gini, khawatir. Kalau khawatir bukan berarti khawatir apa ya, khawatir positif. Kalau punya pimpinan misalnya tidak fasih dalam mengungkap dua bahasa itu, mohon maaf, malu itu loh, malu. Apalagi di forum-forum yang sifatnya disaksikan oleh banyak, dipublish melalui YouTube dan lain sebagainya. Nah, kita ini kan dikenal bahwa kita ini menguasai Al-Quran, menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Inggris. Lalu rektor kita misalnya mengungkapkannya, mengkhawatirkan itu juga nggak enak. Tapi sekarang alhamdulillah luar biasa. Jadi ya tenanglah artinya. Bahasa Indonesianya nggak isini-sini. Bagaimanapun rektor itu kan simbol ya, simbol apalagi. Nah, kalau ketua pusat bahasa tentu harus lebih ahli daripada rektornya untuk urusan bahasa ya. Makanya tepat sekali Profesor Hamid ini, namanya Muhammad Abdul Hamid ya. Profesor Dr. Muhammad Abdul Hamid SAG MA ini tepat sekali karena memang khusus untuk pusat pengembangan bahasa adalah seorang guru besar yang bidangnya adalah pendidikan bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab apa pendidikan, Bro? Enggak, ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab. Di SK-nya seperti itu. Ya, ilmu bahasa Arab dengan pendidikan bedanya di mana, Bro? Ada beda nggak itu? Apa sama aja? Mungkin ilmu kalau bahasa Arab lebih umum, artinya bisa linguistik murninya, bisa linguistik terapannya. Kalau pendidikan bahasa Arab kan lebih kepada. Kalau pendidikan lebih praktisnya kalau terapan. Ulum lughah al-Arabiyyah itu kan ada berapa itu ya? Berarti lebih banyak itu ya. Pak Yaimim kan sudah. Itu pasca. Itu pasca itu. Nah, saya ini kan sebenarnya S1 apa ya? Lama dosen bahasa Arab terus. Dulu kan ngajar mutolaah saya. Ya, murid-murid saya termasuk Prof Hamid ini luar biasa, memang pinter sejak kecil, sejak lahir sudah pinter, termasuk Prof Roybin dan Asnawi, Prof Asnawi juga murid saya, mahasiswa saya, mereka udah pada guru besar, senang saya. Baik Prof, saya ingin lebih ingin melihat keseharian yang ini, apakah dulu awal mula, saya ini kan termasuk as-sabiqunal awwalun untuk ini PKPB, ya termasuk tenaga yang kan jenengan awal-awal sampai Mbak Kome sampai malam hari dan lain sebagainya. Kita masuk jam 7, pulang jam 11 malam itu tiap hari. Mulai hari Senin sampai dengan Jumat ditambah Sabtu Mas ya. Sehingga kita hanya punya rohah itu hari Ahad saja itu. Nah, itu akhirnya terbentuk kan Prof itu saat itu. Bi'ah Arabiyahnya benar-benar terbentuk walaupun pokoknya al-muhim at-ta'bir, mulai dari tukang sapu, mulai dari satpam, dulu kan pada bahasa Arab semuanya. Ketemu bahasa Arab, wis mbah pokok ngomong Arab ya. Nah, sekarang ini apa gimana Prof? Apa terus itu dia kan jumlahnya semakin banyak ya? Alhamdulillah bi'ah Arabiyah semakin terbentuk ya. Dulu kan belum ada ma'had Pak Yaimim ya. Sekarang ada ma'had apalagi jadi di ma'had mereka 24 lebih intens lagi. Lebih intens karena itu di ma'had mulai ada sobahul lugo, pagi hari, terus kemudian malam hari, nah kemudian jam 2 sampai
Maghrib itu di kita pusat bahasa itu alhamdulillah semakin terbentuk. Semakin apalagi terbentuk. Buku acuannya sudah apalagi buku ada ini ya. Acuannya itu sudah tidak perlu harus bawa buku, pakai HP saja sudah bisa dilihat, audionya bisa didengarkan, kemudian tadribatnya dan lain-lainnya sudah bisa melalui. Kalau awal-awal mula dulu kita masih harus menyusun dari buku sana, buku sini ya. Alhamdulillah sekarang sudah lebih mudah lah. Artinya mudah, menyenangkan dan membisarkan, memudahkan karena materinya sudah tersedia, sarananya sudah tersedia. Terus menyenangkan tentu metodenya, caranya ya sudah dilengkapi dengan aplikasi sehingga mereka itu happy. Rekrutmen dosennya juga. Kalau dulu kan awalnya rodok comot-comot ya. Kalau sekarang alhamdulillah hampir setiap semester ada pelatihan untuk pengembangan kemampuan strategi performan juga kan Prof ya. Jadi kan dulu itu awal mula kalau bahasa Arab itu kan identik dengan rodok-rodok kumuh. Mohon maaf kadang-kadang kan kita dosennya sarungan embrek-embrek kan nggak apa-apa ya. Nah kalau sekarang mungkin udah ganteng-ganteng saya lihat itu dosennya seperti ini. Luar biasa Prof Hamid ini. Ya Allah, alhamdulillah ya. Luar biasa Prof Hamid. Semoga sukses selalu. Amin, terima dan kasih. Sehat selalu. Saya sebagai guru ya. Walaupun sudah profesor, saya tetap gurunya Prof Hamid loh. Nah, termasuk istrinya juga. Kalau ketemu saya tak ajak salaman aja karena saya anggap sebagai anak saya. Saya senang sekali Prof Hamid ini sukses lah menurut saya. Di usia berapa Prof dari meraih guru besar itu? Sekarang di usia 49. Wah, ini termasuk termuda di sini ya. Termuda apa enggak, Bro? Termuda ketiga mungkin ya. Yang pertama karena siapa? Ada Pak Bu dari kedokteran, Bu Raihatul. Oh iya. Tapi kan bukan Agung. produk sini kan ya. Iya, Pak Agung yang kan ya Pak Sedayo. Oke. Dan mungkin saya. Ya, dan insya Allah akan disusul Amin. para guru besar yang lainnya. Termasuk ya ini. Amin. Prof Hamid, terima kasih sekali waktunya. Saya semoga sukses selalu. Dan barangkali ada ini close statement yang ingin disampaikan pada publik Prof tentang ini kampus yang unggul, lalu peran bahasa itu seperti apa. Terima kasih Pak Yaimim. Intinya bahwa kami di Pusat Pengembangan Bahasa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan terus berkarya dan meningkatkan pelayanan kita untuk mendukung program perguruan tinggi unggul dan berreputasi internasional. Prinsip utamanya tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Jangan sampai kemudian menurun, karena itu kemudian pelayanan kita utamakan, terutama untuk peningkatan kemampuan berbahasa asing seluruh warga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan juga kami membangun kerjasama dengan beberapa madrasah, terus kemudian pondok pesantren dan perguruan tinggi lain, terutama dalam rangka berbagi pengalaman kami dalam pengembangan bahasa Arab yang sudah berusia 25 tahun, karena sejak 1997 bersama Pak Yai berjuang itu 25 tahun ya. 25 tahun, sekarang 2022. Jadi 25 tahun ini pengalaman yang panjang. Terima kasih Prof Hamid. Sama-sama. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang lain. Para pemirsa channel YouTube Yaimim Official, saksikan terus perbincangan kami dengan para pejabat yang lain yang ada di UIN Malang. Mohon maaf ini. Saksikan sekali lagi nanti pada perbincangan dalam podcast untuk mengetahui lebih dalam tentang kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini pada event-event berikutnya. Ini podcast saya yang kedua. Yang pertama dulu bersama Pak Rektor, yang kedua dengan Prof Hamid selaku Kepala Pusat Pengembangan Bahasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hamid. Terima kasih Prof Hamid, luar biasa. Hanya satu yang kurang.